Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan suatu sugesti pada mereka yang sakit asam lambung. Sugesti dimaksud agar kita tidak menyerah tidak menyerah, dan kita tidak menganggap sakit asam lambung ini adalah suatu penyakit yang tidak bisa diobati yang betul-betul berat. Karena semua itu akan membuat pikiran kita menjadi terganggu terganggu, sehingga akhirnya akan menambah banyaknya sensasi yang mungkin muncul akibat daripada pikiran kita yang negatif tadi Ada 7 poin yang saya ingin uraikan pada kesempatan kali ini dimana dengan sugesti ini diharapkan Anda semua, para penderita sakit asam lambung, bisa lebih santai, lebih tenang dalam menerima keadaan ini Baiklah, saya mulai saja pada poin yang pertama bahwa penyakit asam lambung itu adalah penyakit biasa bukan penyakit yang harus ditakutkan atau terlalu dikhawatirkan bukan karena penyakit ini bisa disembuhkan bisa disembuhkan secara total, dan lambung bisa kembali menjadi normal seperti biasa. Jadi artinya lambung itu bisa menerima makan minum tanpa pantang jadi sudah bebas makan dan minum. Itu yang pertama Jadi yang pertama adalah lambung itu adalah sakit biasa, bukan sakit yang luar biasa, dan bisa diobati itu yang pertama. Yang kedua, penyakit MAH atau asam lambung itu berdiri sendiri artinya tidak ada kaitan dengan penyakit apapun seperti jantung, paru-paru lever, darah tinggi, kolesterol, tumor atau kanker, maupun penyakit lainnya apalagi kalau dikaitkan dengan santet atau guna-guna atau kesurupan jin, itu tidak ada Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa sakit asam lambung itu berdiri sendiri. Memang banyak sensasinya yang mengarah ke misalnya ke asam lambung, ke jantung ke jantung atau ke paru-paru, sesak napas, jantung berdebar, tapi itu bukan sakit jantung, bukan sakit paru-paru Jadi harus saya tegaskan di sini bahwa sakit asam lambung itu adalah sakit yang berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan penyakit yang lain Itu yang kedua Kemudian yang ketiga apapun bentuk sensasi yang Anda rasakan itu adalah normal dan wajar, karena tubuh kita ini, karena lambung ini tidak bisa bekerja secara normal untuk mengolah makanan sehingga bisa menjadi nutrisi atau gizi. Jadi maka dengan adanya tidak normalnya lambung ini, maka gizi atau nutrisi itu akan berkurang berkurang atau tidak ada bahkan tidak ada. Jadi sehingga akhirnya karena seluruh bagian badan kita ini memerlukan suatu asupan makanan baik jantung, baik paru-paru, baik otak,
semua ya bagian tubuh ya melalui aliran darah itu dikasih asupan makanan gitu ya, yang dibuat oleh lambung ya dan usus ya, usus kecil. Jadi karena gizi nggak dapet, nutrisi kurang gitu ya, maka bagian-bagian tubuh ini berontak gitu ya, atau protes atau demo. Nah itu yang kita rasakan sebagai sensasi ya. Ada 52 macam yang tercatat sensasi itu gitu loh. Itu akibat daripada lambung kita ini tidak bisa bekerja secara normal gitu ya. Demikian ya. Jadi apapun bentuk sensasinya itu normal, wajar gitu ya, wajar. Itu yang ditekankan pada poin ketiga ini gitu. Kemudian yang keempat ya, karena sakit asam lambung ini juga terkait juga dengan anxiety gitu ya, atau kecemasan berlebihan, seperti misalnya takut mati ya. Nah ini jangan dipikirkan gitu ya, jangan terlalu dipikirkan, karena mati itu bukan urusan manusia gitu, itu adalah urusan Tuhan. Jadi semata-mata hak dan kewenangan Tuhan ya. Jadi kita nggak usah mikir-mikir kita takut mati, karena jangan gitu ya. Walaupun di medan perang sekalipun, kalau kita belum diizinkan atau belum ditentukan mati ya nggak mati gitu ya. Tapi walaupun cuma duduk-duduk aja di depan rumah, di teras misalnya, kalau Tuhan sudah mau mencabut nyawa kita ya mati gitu ya. Nah jadi ya soal mati ini ya, itu tidak usah dipikirkan. Jadi nggak usah takut mati, nggak usah takut sendirian di rumah, takut keluar rumah ya, takut keramaian, mendengar burung takut, atau ada pengumuman di masjid mengenai yang mati ya, meninggal gitu, takut. Kemudian misalnya lagi mau sholat jemaah takut gitu ya. Jadi itu tidak perlu gitu ya, tidak perlu. Jadi karena apa? Karena itu hanyalah suatu hayalan gitu ya, bukan suatu kenyataan. Yang kita takutkan itu adalah hayalan. Demikian ya. Itu yang poin keempat ya. Kemudian ya, yang poin kelimanya adalah kita harus menjaga sifat dan emosi kita gitu ya, seperti marah, dendam, benci, iri, dengki ya, hasut, fitnah, adu domba ya, mengatai orang yang tidak baik ya, sering membuat orang susah dan susah untuk membuat orang senang gitu ya. Karena semua itu ya akan berpengaruh kepada daya imun tubuh kita gitu ya. Jadi kalau misalnya orang marah-marah ya, nah itu secara tidak langsung daya imunnya langsung turun drastis gitu ya. Sedangkan daya imun ini ya dipentingkan itu untuk menyembuhkan penyakit kita gitu ya, bersama dengan obat itu menyembuhkan penyakit asam lambung ini gitu ya. Jadi jaga sifat kita yang positif ya, jangan pelihara sifat kita yang negatif. Itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, obat itu sebetulnya hanya sebagai pemicu gitu ya, sebagai pemicu. Yang menyembuhkan itu adalah daya imun tubuh kita sendiri ya, atau mekanisme pertahanan tubuh. Nah itu yang menyembuhkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita minum obat, itu akan memicu si mekanisme pertahanan tubuh untuk maju gitu ya, maju bergerak bersama dengan obat itu untuk menyerang penyakitnya gitu ya. Itu falsafahnya gitu ya. Jadi obat itu bukan penyembuh sebetulnya gitu. Yang menyembuhkan adalah daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh. Nah untuk itu perlu ya
minum multivitamin ya, bermacam-macam asupan vitamin gitu ya, multivitamin. Yang pertama fungsinya adalah untuk mengganti gizi atau nutrisi yang hilang, kemudian untuk memperkuat daya imun tubuh kita gitu ya, sehingga bisa kuat melawan penyakitnya. Itu yang keenam ya. Kemudian poin yang ketujuh itu yang poin yang paling penting sebetulnya ya. Poin yang ketujuh ini adalah kita harus selalu berdoa gitu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk minta ampunan gitu ya. Minta ampunan, mungkin ada kesalahan kita, kehilapan kita, dosa kita ya. Nah, itu kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita minta kesembuhan gitu ya. Mohon kepada Allah, kita minta kesembuhan dari penyakit ini, terbebas dari sakit ini gitu ya. Itu adalah poin yang paling penting gitu ya. Poin ketujuh, karena walaupun kita sudah minum obat, sudah segala macam, tapi kalau kita tidak pernah berdoa, tidak minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin semuanya itu akan sia-sia gitu ya. Nah, itu yang poin yang ketujuh. Jadi itulah ya yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya yang penderita sakit asam lambung ya, bahwa tolong nanti diulang-ulang gitu ya apa yang saya sugesti ini. Mudah-mudahan ini membuat manfaat bagi kita semua. Demikian ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.